Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada latihan soal-soal tentang radiasi benda hitam. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita mulai pembahasan kita di kesempatan kali ini. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada dua lampu pijar berbentuk bola. Jari-jari lampu pertama adalah 4/3 kali dari jari-jari lampu kedua. Suhu lampu pertama dan kedua itu masing-masing adalah 27 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Perbandingan daya lampu pertama dan kedua adalah titik-titik. Nah, baik dari soal ini maka ada beberapa hal yang telah diketahui. Yang pertama itu adalah perbandingan jari-jari. Jadi jari-jarinya perbandingannya itu adalah untuk R1 ini adalah 4/3 kali R2. Jadi R1 ini adalah 4/3 R2. Kemudian untuk T1 27 derajat Celcius, hati-hati ini harus diubah ke Kelvin. Jadi ini adalah ditambah dengan 273, berarti itu adalah 300 Kelvin. Kemudian yang kedua 127 derajat Celcius, berarti ini adalah 400 Kelvin. Nah, kemudian kita akan mencari perbandingan daya dari masing-masing lampu. Nah, setiap lampu ini berarti kita pandang sebagai benda hitam yang memancarkan radiasi. Jadi untuk dayanya P1 per P2 sama dengan E1 sigma A1 kalikan T1 pangkat 4 dibagi dengan E2 sigma A2 T2 pangkat 4. Nah, dari persamaan ini ada beberapa yang bisa kita sederhanakan. Jadi untuk E-nya kita sederhanakan, kita coret, ini sama. Jadi diasumsikan di soal ini lampunya memiliki emisivitas yang sama. Kemudian tetapan ini sama, sigma, Stephen Boltzmann. Nah, jadi tinggal A1 dan T1 dibandingkan dengan A2 dan T2 pangkat 4. Nah, baik kita akan mencoba masukkan nilainya. A1 berarti karena berbentuk bola, maka nanti luasannya adalah 4 pi R1 kuadrat kalikan T1 pangkat 4 per, nah ini adalah 4 pi R2 kuadrat kalikan T2 pangkat 4. 4pi bisa kita hilangkan. Nah, selanjutnya tinggal R1 kuadrat dikalikan T1 pangkat 4 dibagi dengan R2 kuadrat kalikan T2 pangkat 4. Jadi kita lanjutkan di perhitungan selanjutnya. Jadi ada P1 per P2, tadi ada R1 kuadrat dikalikan T1 pangkat 4 per R2 kuadrat kalikan T2 pangkat 4. Nah, telah diketahui bahwa R1 adalah 4/3 R2. Ini 4/3 R2 kuadrat. Kemudian untuk T1 tadi adalah 300 pangkat 4. Nah, kemudian di sini ini adalah R2 kuadrat, ini adalah 400 pangkat 4. Nah, ini nanti bisa kita hilangkan R2-nya. Jadi tersisa di sini adalah 4 kuadrat per 3 kuadrat. Nah, ini untuk yang 300 per 400 pangkat 4 masing-masing. Jadi nolnya ini bisa kita sederhanakan. Jadi ini tinggal 3 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi. Ini tersisa tinggal pangkat 2, kemudian 3 kuadrat. Jadi bagian ini jadi 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya ini adalah 9/16. Ini adalah P1 dibanding dengan
P2. Jadi perbandingan antara P1 dibandingkan dengan P2 atau daya 1 dibandingkan dengan daya lampu 2 itu adalah 9 dibanding 16. Nah, jadi jawaban yang sesuai adalah C. Berikutnya soal yang kedua. Suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan R Joule per sekon. Nah, satuan Joule per sekon berarti itu adalah satuan dari daya. Jika benda hitam dipanasi hingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius, maka energi yang dipancarkan menjadi titik. Nah, baik. Yang pertama, informasi yang kita peroleh adalah suhu dari benda hitam pada keadaan awal, kemudian suhu pada keadaan akhir. Nah, jadi ada T awal, T1, anggap saja itu sebagai keadaan awal, ini adalah 27 derajat Celcius, berarti ini adalah 300 Kelvin. Dan pada keadaan akhir, ini adalah 327 derajat Celcius, berarti ini adalah 600 Kelvin. Nah, ketika suhunya 300 Kelvin, daya yang dihasilkan itu adalah R. Nah, maka berapakah R2 dibandingkan dengan R yang keadaan awal atau pada daya awal? Nah, ini menggunakan seperti halnya pada persamaan sebelumnya, kita menggunakan perbandingan agar lebih mudah. Nah, jadi nanti ada daya 1 dibandingkan dengan daya 2, keadaan awal dengan keadaan akhir. Keadaan awal berarti ini adalah E1 sigma A1 T1 pangkat 4 dibandingkan dengan E1 sigma A2 T2 pangkat 4. Karena bendanya sama, hanya berubah suhunya saja, maka nanti untuk E bisa kita sederhanakan sigma ini tetapan, dan luasnya juga bisa ditiadakan atau dicoret untuk bagian atas dan bagian bawah. Dan kita tinggal perbandingan dari suhu awal dan suhu akhir pangkat 4. Jadi ada P1 adalah R, jadi ini adalah R. Keadaan awal, dayanya adalah R, kemudian keadaan akhir, ini yang akan dicari. Nah, ini ada 300 pangkat 4 per 600 pangkat 4. Ini ada R, kemudian ada P2, ini biar mudah, 300 per 600 dipangkatkan 4, ini R, ini P2, jadi ini ada setengah, pangkat 4, ini R, per P2, nah ini adalah 1/16, sehingga P2 ini adalah 16 kali R. Jadi ini adalah jawaban yang sesuai. Sekarang kita lihat, ya, kuncinya adalah opsi yang E, 16R. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Benda hitam dengan suhu T memancarkan radiasi dengan daya sebesar 300 mW. Radiasi benda hitam tersebut pada suhu setengah T akan menghasilkan daya sebesar T. Nah, ini berarti kita juga dengan cara yang sama biar lebih mudah untuk menyelesaikan soal ini. Menggunakan perbandingan. Jadi daya awal dibandingkan dengan daya akhir sama dengan E1 sigma kemudian A1 T1 pangkat 4 per E1 sigma A2 ini ya, keadaan akhir A2 T2 pangkat 4. Karena bendanya ini adalah tetap, maka E kemudian sigma bisa kita sederhanakan, A1 A2 itu sama, hanya berubah suhunya saja. Daya di keadaan awal itu adalah 300 mW. Ini 300, kemudian ini adalah daya yang kedua,
T1-nya adalah T, kemudian T2-nya setengah T. T pangkat 4 setengah T pangkat 4. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Jadi ada 300 per P2, dan ini ada T pangkat 4 per T pangkat 4 per 16. Kemudian dari sini 300 per P2 sama dengan 16. Nah, jadi ini adalah 16, T pangkat 4-nya bisa dicoret tadi. Jadi tinggal 1 per 16, jadi akhirnya 16. Jadi untuk P2 atau daya akhir pada keadaan yang kedua, ini adalah 300 per 16. Nah, hasilnya ini adalah 18,75. Satuannya adalah miliwatt. Sekarang kita lihat opsi yang sesuai, yaitu adalah E, 18,75. Kita lanjutkan di soal yang terakhir. Ini ada suatu benda yang suhunya 127 derajat Celcius memancarkan energi 160 Joule per sekon. Benda hitam tersebut dipanasi hingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius. Energi yang dipancarkan akan berubah menjadi titik-titik. Jadi ini adalah perbandingan daya seperti halnya soal-soal sebelumnya. Nah, informasi yang bisa diperoleh dari keadaan awal ini, suhunya 127 derajat Celcius, kemudian dayanya 160 Joule per sekon. Nah, keadaan akhirnya ini adalah suhunya 327. Nah, berapakah daya yang dipancarkan atau energi yang dipancarkan? Baik, kita lanjutkan pembahasannya dengan menggunakan perbandingan. Jadi ada keadaan awal, daya awal, kemudian dibandingkan dengan daya akhir. Nah, daya awal ini adalah E1 sigma A1 T1 pangkat 4, kemudian dibagi dengan E1 sigma, ini E2 ya, A2 T2 pangkat 4. Karena bendanya tetap, hanya berubah suhunya, maka untuk E kemudian sigma itu nanti dibuat, kita sederhanakan. Ini coret, jadi A-nya ukurannya juga sama. Nah, sehingga sama ini menjadi daya awal 160, daya akhir dicari, dan tinggal suhunya. Nah, ini ada 100 ya, 127 derajat Celcius, itu sama dengan 400 Kelvin. Jadi ini adalah 400 pangkat 4 per dan 327, itu berarti adalah 600 pangkat 4. Nah, kemudian kita tuliskan, ini ada 160 per P2, nah, tidak 400 per 600 pangkat 4. Nah, ini berarti dibagi dengan 200 semuanya, ini 2, kemudian di sini adalah 3, sehingga ini ada 160 per P kuadrat sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4, sehingga P2 sama dengan 160 kali 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Jadi ini adalah 160 dikalikan 81 per, jadi ini adalah 16. Nah, karena 16, jadi kita bisa menyederhanakan hasilnya 10, sehingga daya akhir pada keadaan yang kedua itu adalah 810 Joule per sekon. Sekarang kita lihat opsi yang sesuai adalah D. Baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.